Selamat malam semuanya, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mulai pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami bisa bertemu malam hari ini sekalipun lewat virtual, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Dan bila kesempatan yang Kau berikan ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami semakin mengerti akan firman-Mu, semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita akan naikkan pujian. Satu-satunya yang kuandalkan, Yesus satu-satunya. Yesus bukan salah satu dari hidup kita, tetapi satu-satunya dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan,
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi kita mau katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Satu hanya Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Allah yang besar dan berkuasa. Haleluya, haleluya, ya Allah harapan kami. Haleluya, Allah yang besar, Allah yang ajaib, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, tiada yang seperti Glory, haleluya. Besar Engkau Tuhan, ajaib kekuatan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, 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 Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami berkumpul bersama, minta Roh Kudus-Mu untuk membuat kami mengerti firman-Mu.
urapi Kak Sutopo supaya jadi juru bicara Tuhan, menyampaikan apa yang isi hati Bapa di surga lewat Roh Kudus. Terima kasih, setiap kebenaran punya potensi untuk mengubah hidup kami, sehingga hidup kami bisa dinikmati oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus itu akan jadi patokan buat kami untuk bertumbuh. Terima kasih, urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Kak Sutopo. Terima kasih Kak Sony. Selamat malam kepada semua yang hadir di sini. Berjumpa kembali. Saya bersyukur, saya berterima kasih jika kembali hadir di dalam satu suasana yang mengingatkan kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tentu dalam satu setengah jam ke depan ini akan menjadi salah satu peleburan ya dari kepenatan kita, kesibukan kita, penantian kita, keletihan kita selama kita hidup di dalam situasi dunia yang memang seperti ini adanya. Kita tidak bisa menghindari lagi, kita tidak bisa menyembunyikan diri dari keadaan ini. Jadi pilihan kita cuma satu, dihadapi. Nah, dihadapi dengan cara apa? Dihadapi dengan model seperti apa? Tentu tetap saja sulit karena yang kita hadapi ini tidak kelihatan. Untuk menghadapi yang tidak kelihatan dibutuhkan energi atau sumber kuasa yang tidak kelihatan tapi jauh lebih berkuasa dari energi negatif yang melingkupi kita sekarang. Untuk itu pada malam hari ini kita mencoba untuk menyerap satu energi. Saya meminjam istilah energi atau satu kekuatan. Dan kalau Alkitab bilang satu kuasa. Kita sudah tahu bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tapi mengapa kok sepertinya saat-saat sekarang kuasa Allah tidak nyata karena buktinya sudah 14 bulan lebih. Bahkan setelah adanya vaksin yang memberikan kelegaan sejenak, tapi kenyataannya lalu datanglah varian-varian yang kalau saya lihat ini baru varian D ya, sedangkan alfabet itu ada 26, masih ada E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita tidak memikirkan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak merindukan hal baik ketika kita membuka hati untuk firman. Ada saat-saatnya kita istirahat, jeda, berhenti dari berita-berita yang sifatnya bisa membuat kita jadi meragukan kuasa atau kekuatan Tuhan. Kita berada seperti di tubir maut, ya, seperti di jurang maut yang sebentar ditarik lega, sebentar lagi diseret seperti kita akan terseret arus dan membuat kita khawatir dan membuat kita ragu, goyah dan goncang. Situasi seperti ini adalah gambaran dari pencobaan. Saya tertarik untuk membahas hal ini walaupun kita sering sekali mendengar kata pencobaan, tetapi kita sering sekali juga mengalami kesulitan mendefinisikan pencobaan. Ya, bisa pencobaan itu apa? Apakah Tuhan mencobai kita? Apakah iblis yang mencobai? Apakah diri kita mencobai diri kita? Ataukah dunia mencobai kita? Pihak eksternal mencobai pihak internal dan internal mencobai pihak eksternal. Ada banyak hal yang saling tumpang tindih. Namun Alkitab bisa memberikan satu arahan, ya, menjadi point of view, starting point kita untuk memulihkan ketidakberdayaan kita ketika menghadapi situasi yang kita sebut dengan pencobaan. Jadi kita punya point of view. Malam hari ini kita akan coba buka istilahnya lembaran-lembaran seperti kita iris bawang. Kita akan coba buka siung demi siung sampai kita ketemu esensi mengenai pencobaan ini. Supaya ketika kita besok pagi bangun pagi,
Kita tidak lagi terhimpit oleh energi yang tidak kelihatan, tapi nyatanya mencekam, nyatanya membuat kita was-was dan takut. Baik, kalau kita melihat secara garis besar, ketika kalimat pencobaan ini muncul, yang paling spektakuler adalah ketika terjadi di Taman Getsemani, di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di situ ada satu fragmen dalam ketakutan Yesus. Ia memberi nasihat supaya murid-muridnya berdoa. Kita tahu gereja, pendeta, evangelis selalu ketika ada hal-hal yang mencekam biasanya berkata, kamu berdoa. Namun berdoa yang seperti apa? Betul, kita harus berdoa. Tetapi kita harus lebih tepat lagi. Kalau kita sakit perut, sasaran obat yang kita minum harus untuk obat sakit perut. Nah, maksud dari sasaran tepat yang dimaksud dengan Tuhan Yesus mengatakan supaya murid-muridnya berdoa. Saya akan membaca secara singkat di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari dasar firman inilah kita mulai mencoba menelisik kata pencobaan. Di dalam firman yang kita bacakan muncul 2 kali kata pencobaan di dalam ayat 40 dan di dalam ayat 46. Saya bisa bertanya juga kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di sini, apa itu pencobaan? Kalau kita lihat secara umum, pencobaan adalah suatu godaan atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Kebanyakan pencobaan berakibat buruk karena pencobaan yang kita lakukan itu bisa merugikan diri kita dan diri orang lain. Lalu apa kata Alkitab tentang pencobaan? Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, yang berbahasa Ibrani, kata pencobaan atau percobaan di situ dijelaskan berasal dari kata benda massa, M-A-S-S-A, massa. Atau kata kerja masa atau pakan, ya, pakan, kayak pakan, tulisan pakan ayam gitu, pakan ikan, pakan. Kalau kata masa tadi, kata benda masa berarti cobaan atau ujian. Sedangkan kata kerjanya masa berarti mencoba atau menguji. Kata pakan sendiri berarti menguji. Nah, ini yang seru. Di dalam kata pencobaan, kata kerja pakan, itu ada kata menguji, melebur, atau membersihkan logam. Dengan demikian dapat kita artikan bersama bahwa pencobaan merupakan suatu proses pencapaian nilai tertinggi dari logam, yakni emas. Bila logam itu ternyata bukan emas, ia akan lebur dan habis. Hanya emas sebagai logam mulia yang tahan pakan, tahan bakar, tahan uji, tahan pencobaan. Dalam bahasa Yunani, kata pencobaan ini persmon, dari kata kerja perason. Perason sama dengan kata pakan dalam bahasa Ibrani, yaitu melebur
membersihkan, atau menguji logam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, pencobaan diapresiasi, ya, kita apresiasi sebagai ujian secara positif. Ya. Ia bertujuan menguji kemurnian, menilai motif. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki sifat kita. Melalui pencobaan, seseorang dibersihkan. Kepribadiannya diuji. Supaya mencapai kualitas yang baik, sehingga orang percaya dicobai untuk memperbaiki diri sehingga ia layak di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, Bapak Ibu, Alkitab juga menggarisbawahi pencobaan dalam arti yang negatif. Jadi pencobaan di dalam Alkitab ada pencobaan yang sifatnya positif tadi, supaya kita dibersihkan. Kenapa kita harus dibersihkan melalui pencobaan-pencobaan? Ya, karena kita seringkali berani bilang, murnikan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Kita minta dipulihkan, tapi kadang kita tidak mau dimurnikan. Kita teriak bahwa Tuhan, segarkan jiwaku selalu, tetapi ternyata batiniah kita tidak segar. Maka pencobaan itu yang positif datangnya tadi itu untuk supaya kita makin bersih. Kenapa kita harus makin bersih? Saya akan jelaskan ini di bagian setelah ini. Nah, kita masuk tadi dalam pengertian pencobaan yang sifatnya negatif. Ya, sifat negatif itu bukan pencobaan, tapi mencobai atau menggoda. Ya, pencobaan semacam ini yang negatif bertujuan untuk menunjukkan kelemahan seseorang atau suatu usaha untuk menjebak seorang sehingga ia terjebak dalam perangkap agar dia tampak bodoh, konyol, dan jadi bahan bullying atau tertawaan serta cemoohan. Pencobaan positif memberi dampak yang menyenangkan, sementara yang negatif menghancurkan diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dua sisi pencobaan inilah yang muncul di dalam Alkitab. Dengan memakai kata yang sama, yakni mencobai, pencobaan, atau percobaan. Jadi ketika pencobaan menghampiri diri kita perlu mencermati dengan sungguh-sungguh. Kita harus lihat konteksnya. Jangan cepat-cepat mengatakan bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Sering sekali kita bilang pencobaan itu bukan datang dari Allah. Benar, tapi belum lengkap. Dalam satu sisi memang betul, tetapi juga salah di sisi yang lain. Karena Allah juga mencobai. Tadi dikatakan, Allah mencobai dengan tujuan positif. Ya, kita bisa melihat masuk kemudian di dalam sumber pencobaan. Ya, di dalam Alkitab, sumber pencobaan. Memang betul, Allah tidak mencobai kalau kita melihat dalam konteks sumber pencobaan. Pertama dari iblis. Jadi bukan dari Allah. Dari iblis di ayatnya Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi kalau sumber pencobaan, saya katakan pertama dari iblis. Dasar ayatnya seperti ini. Nah, apakah semua pencobaan datang dari Allah? Tentu saja tidak. Iblis pun mencobai. Ia mencobai dalam pengertian yang negatif. Ya. Di dalam Ayub 1 ayat 12, hari ini banyak ayat. Kita baca di dalam Ayub 1:12, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, dapat tugas untuk dia mengkocoh Ayub.
Kalau di dalam Ayub 2 ayat 6 dan 7, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kita tidak membahas Ayub di sini. Konteks kita sedang berbicara soal pencobaan, dan saya sedang menjelaskan pencobaan ini datang dari iblis. Di mana ada keterlibatan Tuhan. Di mana Ayub diserahkan kepada iblis, hanya Tuhan minta sayangkan nyawanya. Di sini saya berbicara soal kuasa, energi. Ya, bahwa iblis bisa menggocok Ayub, tetapi iblis tetap tunduk. Ia tidak bisa mengambil nyawa Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita, tubuh, jiwa, roh, ke dalam kuasanya, yang bisa mengatasi segala macam problematika hidup. Bahkan Ayub adalah kisah yang sangat mengerikan. Ia kena lebih dari pandemi atau lebih dari corona. Bukan sakit saja, anaknya, istrinya, kekayaannya meninggalkan dia. Iblis benar-benar membinasakan semua yang dikhawatirkan manusia, yaitu kekayaan, keluarga, kebanggaan. Tetapi sekali lagi, dalam fragmen pencobaan ini, Tuhan tetap punya kendali, yaitu urusan nyawa, bukan di tangan corona, bukan di tangan pandemi, tetapi di tangan kuasa Tuhan, dan kita yang beriman utuh, solid, teguh, tidak goyah, sebagai batu karang yang kuat, yang kokoh, yang percaya. Inilah yang menjadi dasar kekuatan kita, bahwa sering sekali apa yang terjadi di dalam hidup orang percaya untuk memurnikan apakah kita benar-benar logam mulia atau cuma kuningan yang lebih kinclong dari emas, yang lebih berkilau dari emas, tetapi ketika dicoba dalam tanur ujian, kuningan akan hancur, emas tidak akan hancur. Ya kosong-kosong sedikit lah, ya sakit juga, ya kayak Ayub. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pencobaan itu datang dari mana? Kalau pertama dari iblis, yang kedua dari diri kita sendiri. Termasuk kita orang Kristen. Lukas 8 ayat 13 mengatakan seperti ini. Yang jatuh di tangan yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad ini bukan masalah pindah agama. Pindah agama adalah buah dari keadaan hati seseorang yang mulai meragukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika hati orang percaya mulai meragukan kuasa Allah, disitulah ia murtad. Kalau ia hidupi murtad, maka ia bisa pindah agama. Gak cuma dari agama X, Y, dan Z. Yang jelas ia tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, pencobaan yang timbul dari diri manusia itu sendiri diuji oleh manusia itu sendiri. Diuji oleh tanggung jawabnya. Sudah seberapa dalam kita berakar di dalam firman-Nya. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi, Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kita sering sih sangsikan ketulusan firman-Nya. Kita sering sekali menyaksikan kuasa blood of Christ gitu yang sering kali kita ucapkan gitu. Kenapa kita menyaksikan? Karena ya keadaan di sekitar kita sangat tidak kondusif untuk kita berteriak dan mengikrarkan firman Tuhan.
Berapa banyak sih sehari kita berdoa? Berapa banyak sih dalam sehari kita benar-benar sanggup menatap wajah Tuhan? Berapa lamakah kita dalam sehari benar-benar kita menghampiri Tuhan kayak kita hari Senin waktu sekolah, ketika ada bunyi bel, upacara bendera semua lari hanya untuk menghormati tiang bendera. Kita berani, kita sungguh-sungguh. Berapa seriuskah ketika kita menyediakan waktu yang singkat untuk bersikap tubuh, jiwa, dan roh saat kita menghadirkan Kristus dan Kristus hadir di dalam kita. Pencobaan mengajar kita untuk kita kuat menjalani apa yang harus kita jalani sebagai anak-anak Allah, yaitu kuat menghadirkan hadirat Tuhan. Yang bukan secara pikiran, perasaan, akali saja, tetapi secara nyata. Melalui lenguhan doa kita yang tidak terucap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub, kita baca lenguhan-lenguhannya. Kita mungkin pernah melenguh dengan doa yang tidak terucap. Maaf Bapak Ibu, jika di sini sudah ada yang pernah kena corona di masa-masa itu. Ada lenguhan-lenguhan. Tetapi maaf juga, ada banyak orang setelah coronanya sembuh. Apakah ada lenguhan-lenguhan itu? Nah, ini yang harus kita benar-benar periksa. Karena saya yakin dan percaya firman-Nya itu sumber kekuatan, dan firman-Nya mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti intimacy, seperti intimate, seperti suami dan istri. Sangat intim. Hubungan intim antara suami dan istri pasti melahirkan kehidupan baru. Masalahnya hubungan intim kita dengan Tuhan melahirkan apa? Kalau tidak melahirkan, ya pasti belum intim. Orang-orang yang dicobai masuk di dalam pencobaan dan bisa mengatasinya dengan sangat luar biasa, akan melahirkan hal baik yang sesuai dengan value-nya Tuhan, standarnya Tuhan. Apa itu standar Tuhan? Orang-orang yang bisa memindahkan hati ke surga. Orang-orang yang secara nyata hidup menghadapi pandemi, tetapi hatinya tidak tunduk kepada pandemi. Hatinya pindah ke surga. Sehingga orang ini punya kepribadian seperti Yesus. Lalu sumber pencobaan yang ketiga. Bukan dari Allah. Artinya dalam konteks yang seperti ini. Di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat ini dalam konteks pencobaan negatif. Allah tidak terlibat. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa mencobai. Karena kita membaca di Kejadian 22, ayat 1 dan 2. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Jadi Allah bisa mencobai kita karena pencobaan sifatnya dua, positif dan negatif. Ya, kalau yang di dalam konteks negatif, Yakobus mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mau mencobai dalam konteks yang negatif. Konteks yang negatif kalau dikomparasikan di dalam Kejadian, yaitu ketika iblis mencobai Adam dan Hawa. Yang tujuannya adalah menghancurkan. Tetapi di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2, pencobaan yang datang dari Allah. Ya, 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ada pencobaan yang datang dari Allah, tapi sekali lagi, sifatnya adalah positif. Walaupun Allah mencobai Abraham dengan satu hal yang paling sulit, di mana Ishak sebagai cikal bakal keturunan bangsa Israel, diminta untuk dipersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu pasti sudah tahu sekali cerita soal Kejadian 22 ayat 1 dan 2.
tapi bukan dalam konteks pencobaan. Dan kalau kita melihat dari konteks pencobaan yang kita bahas seperti ini, karena ayat 22 ayat 1 dan 2 ini bisa dilihat dari kepercayaan, ketaatan Abraham. Abraham sebagai bapak bangsa yang bisa mempersembahkan. Tetapi malam hari ini kita membaca ayat ini dari sudut pandang pencobaan. Mengapa Allah mencobai Abraham dengan satu peristiwa yang sangat-sangat sulit, termasuk oleh kita jalani? Satu, Allah ingin membuktikan bahwa Ia Allah yang menyediakan jalan keluar. Jadi pencobaan dari Allah harus kita renungkan tadi. Ada perkataan yang saya ucapkan tadi. Setiap kali kita menerima pencobaan, kita harus menarik diri, tarik nafas sejenak. Kita berdoa. Ini datangnya dari saya berbuat salah. Pencobaan ini datang kepada saya karena saya berbuat salah. Atau karena memang saya sudah tidak bersalah. Atau memang ada hal-hal lain. Lalu kita berdoa lagi. Kalau ini pencobaan dari Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan jalan-jalannya. Ya, melalui peristiwa-peristiwa hidup ini kita didewasakan. Jadi dari sini kita bisa tahu bobot pencobaan. Jadi ketika Allah mencobai Abraham, dan Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, di situ kita bisa melihat bobot pencobaannya. Ya, jadi kalau bicara bobot ini bicara mengenai pressure-nya, tekanannya, tekanan pencobaan. Bobot ini dijawab oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang perlu digarisbawahi kalimat ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan. Ya, ingat ya, kata memberikan ini kalau digali luar biasa. Jadi pada waktu kamu dicobai, Ia akan bukan membereskan. Tuhan hanya memberikan kepada kita jalan keluar. Tidak membereskan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak akan dibereskan oleh Allah. Ia memberikan way-nya, Ia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya akan memberikan jalan keluar. Artinya dibutuhkan satu kematangan kita, ya, kematangan orang-orang yang benar-benar bisa mengasihi dirinya sendiri. Kita tahu orang yang mengasihi dirinya sendiri pasti tidak mengizinkan dirinya diperbudak oleh dosa. Kalau orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, ia akan setiap hari kesetanan. Karena dia akan dipimpin dosa. Dia akan dipimpin oleh setan. Orang-orang yang berjalan di dalam solusinya Tuhan, ia pasti semakin hari akan semakin mengasihi dirinya sendiri, dan pencobaan menjadi bagian dari orang itu mempertajam kebugaran rohaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita mulai bisa mengerti bahwa ternyata sering sekali peristiwa-peristiwa yang bukan cuma pandemi saja. Peristiwa apapun yang membuat kita terkaget-kaget, kita harus dengan cekatan melihat apakah ini bagian pemurnian Tuhan supaya kita hidup lebih benar dari sudut pandang Tuhan. Bukan benar karena kroso-krosonen awake dhewe wis bener. Ya, kita harus buang kroso-krosonen. Orang yang dekat pada Tuhan tidak akan membuka peluang pikiran perasaannya untuk menurut pikiran perasaannya sendiri bahwa semua udah oke. Tetapi orang yang sudah bisa memindahkan hati ke surga dan menjadi serupa dengan Yesus, dia sudah tidak krosok-krosok. Dia sudah stuck on, melekat, menyatu dengan Tuhan. Sehingga ia bisa tahu jalan yang diberikan Tuhan. Maksudnya gini, jalan yang diberikan Tuhan dan peristiwa pencobaan itu untuk membersihkan diri kita sih.
membersihkan diri kita. Sifatnya ini pribadi lepas pribadi. Kalau bahasa Jawa itu ada omongan gini, reregeting awak wis den weruhi, sasat weruh reregeting dunia. Kotornya kita ini harus dibersihkan. Dengan proses kita dibersihkan oleh firman, maka kita menjadi orang-orang yang bersih. Sehingga yang kotor yang akan masuk ke dalam diri kita, kita sudah bisa memahami. Nah, ini bobot pencobaan akan membawa kita dalam satu kondisi bahwa kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kepekaan spektakuler. Kepekaan intuisi yang spektakuler. Karena orang yang lolos dari pencobaan, ia semakin bersih, dan semakin bersih. Sehingga ketika ia melihat dunia dan sekitarnya, termasuk umat manusia yang tinggal di dalamnya, ia dengan titis akan tahu orang ini masih jahat. Orang ini masih belum beres uripe. Orang ini masih butuh penghargaan. Orang ini masih sombong. Orang ini masih nggak bisa dikalahkan. Orang ini masih ingin menjadi bagian yang utama. Maka Bapak Ibu, ciri khas orang yang lewat dari pencobaan, ia akan semakin teduh karena Tuhan yang meneduhkan dirinya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang teduh. Loh, orang sifat aslinya kita berangasan. No. Semua orang tuh berangasan sifat aslinya. Firman Tuhan itu meneduhkan. Jadi bobot pencobaan ini yang paling spektakuler adalah ditekankan kepada kita, diberikan kepada kita supaya kita bisa mengatasi tekanan-tekanan yang datangnya dari si jahat. Itu sumber bobot pencobaan yang datang dari Allah. Yang tadi dikatakan kepada Abraham, yang diberikan kepada Ayub, kita bisa melihat ketika Abraham melewati pencobaan, ketika Ayub lewat dari uji coba, ketika Yesus Eloi, Eloi, lama sabatani. Ketika dia meneriakan itu di titik yang paling tidak mungkin bagi seorang anak manusia mengalami penderitaan jasmani rohani, ya. Dibuli, ditertawakan. Lalu ia menjadi domba yang keluh. Disandingkan dengan penjahat. Lalu orang-orang banyak pilih penjahat. Itu menjadi satu kehancuran di dalam diri Yesus. Supaya ia bisa kita teladani. Tapi sayangnya Bapak Ibu maaf, kadang kita meneladani yang lain. Kita meneladani apa yang datang dari dunia. Maka dari itu kita masuk dalam dosa dan pencobaan. Apakah orang dicobai karena dosa? Nah ini sering sekali. Timbul pertanyaan, timbul ketakutan dalam diri kita. Sehingga kita timbul pertanyaan, karena kita merasa berdosa, waduh, pantas saya menerima pencobaan ini. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang akhirnya Alkitab bisa membuka. Bahwa apakah orang dicobai karena dosa? Jawabnya tidak. Ketika Allah mencobai Abraham, dia tidak sedang melakukan dosa loh. Abraham tidak sedang jatuh dalam dosa. Apakah orang dicobai karena tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Tidak. Roh Kudus pun bisa membawa orang ke dalam pencobaan. Di dalam Matius 4 ayat 1, tadi jelas dipaparkan bahwa Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke dalam pencobaan di padang gurun. Jadi jangan kita berpikiran bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan yang mulus dan enak-enak saja. Roh Kudus memang bisa mengarahkan kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tetapi Roh Kudus yang sama juga bisa memimpin kita masuk atau memasuki pencobaan. Jadi pencobaan itu adalah alat. Dosa akan terjadi apabila kita gagal menghadapi pencobaan. Jadi bukan masalah Roh Kudusnya, masalah siapa yang mencobai. Tetapi intinya adalah jika pencobaan itu yang sebagai alat gagal kita hadapi, maka itu akan berbuah dosa. Jadi yang terpenting adalah berusaha agar kita memenangkan pencobaan. Nah, untuk memenangkan pencobaan, kita convert lagi balik. Di zaman baru ini, di zaman anugerah, kan kita hidup setelah zaman pergolakan. Ya, kita tidak membahas, tapi saya akan bahas sedikit. Kita masuk di dalam zaman baru, akhir zaman anugerah. Dan pencobaan ini menjadi bagian penting di zaman anugerah ini.
supaya kita benar-benar murni, hati kita murni. Orang yang hatinya murni gak neko-neko Bapak Ibu, gak macem-macem. Hidupnya akan temoto. Karena firman itu akan mengatur hidupnya. Dan bagian-bagian pencobaan itu akan mematangkan orang-orang di zaman anugerah ini supaya semakin bisa ringan menuju surga. Menyambut apapun yang akan terjadi di dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan yang terpenting adalah berusaha agar kita memenangkan pencobaan. Selain karena jatuh dan gagal, mengalahkan pencobaan, dosa bisa datang bila kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah dosa. Jadi Keluaran 17 ayat 2 mengatakan, mencatat hal ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi ayat ini sering dipakai oleh para pendeta. Kalau lagi dimusuhi jemaatnya. Dia ngomong, saya hamba Tuhan. Kamu memusuhi saya berarti memusuhi Tuhan. Ya, itu berlaku bagi seorang hamba Tuhan yang memang hatinya sudah bersih dan hamba Tuhan yang memang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, maka kita juga harus hati-hati. Pokoknya namanya hamba Tuhan, kita harus respect. Ya, apapun resikonya, tetapi respect-nya kita terletak pada kata Tuhannya. Jadi ada hamba Tuhan. Ya, kita respect karena manusia itu memikul jabatan dengan nama Tuhan, Elohim. Kita respect. Dan kita adalah hamba-hambanya. Jadi hamba Tuhan itu bukan sebagai jabatan orang yang di belakang mimbar saja. Tetapi adalah orang-orang yang sudah lewat dari masa pencobaan. Sehingga ia layak disebut hamba Tuhan. Hamba Tuhan bagi keluarganya. Hamba Tuhan bagi lingkungannya. Hamba Tuhan bagi masyarakat sekitar. Kalau kita belum bisa jadi hamba Tuhan bagi keluarga, bagaimana kita bisa mau ngomong from nation to nation, from generation to generation? Bullshit. Kalau kita belum bisa menjadi hamba Tuhan. Karena kita tidak lolos dari pencobaan. Tentu kita harus masuk dalam bagian yang cukup penting. Bagaimana cara memenangkan pencobaan menurut Alkitab. Kan dari tadi kita berbicara sumber pencobaan, bobot pencobaan, dan dosa. Lalu tentu kita harus tahu bagaimana cara kita memenangkan pencobaan yang Alkitab katakan. Ya. Kita harus kembali lagi mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yang akhirnya berbuah pada perbuatan nyata kita. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keadaan orang yang seperti ini menjadikan orang seperti itu disebut sebagai orang saleh. Seperti Ayub. Di 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Orang saleh itu menuruti firman Tuhan. Orang saleh itu tekun menanti-nantikan Tuhan. Secara permanen melekatkan dirinya kepada Tuhan. Yang dinyatakan di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Bapak Ibu, cara memenangkan pencobaan memang kita harus meletakkan pikiran perasaan kita kepada pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 menyatakan itu. Dan sekali lagi, keadaan itu menjadikan kita disebut hamba Tuhan atau orang saleh. Yang dikatakan bahwa Ayub orang saleh dari timur. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 10 ada suatu pernyataan yang akhirnya pencobaan ini benar-benar memisahkan
antara orang yang menantikan firman, yang menuruti firman, yang menantikan Tuhan dengan orang jahat. Ya, di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku pun akan melindungi engkau. Tuhan berkata seperti itu. Jadi pencobaan ini adalah bentuk dari perlindungan Tuhan. Dengan cara yang berbeda dari biasanya. Pencobaan itu menjadi bagian carrying. Kita punya anak. Ada dua cara mendidik. Kita tahu kalau anak diotong-otong, disayang-sayang, disanjung-sanjung terus, akan jadi seperti apa kualitas anak ini. Tetapi di satu sisi, ketika kita harus memberikan ajaran, didikan, yang oleh anak itu bisa dijadikan, aku sedang dicobai, aku sedang dimarahi. Kita punya dua cara. Dua cara ini harus seimbang. Kalau dalam konteks kita mendidik anak. Nggak bisa digotong-gotong terus, juga nggak bisa disesah terus. Untuk melahirkan pribadi yang baik. Untuk melahirkan orang-orang yang menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan melakukan dua hal ini. Ia mengasihi kita, tetapi sekaligus menyesah kita. Embrio baru bisa hidup menjadi benih baru, menjadi kehidupan. Ketika ia ada di dalam keadaan yang stabil. Embrio yang diletakkan atau embrio yang berkeadaan di dalam suasana yang dingin terus gitu, disayang-sayang. Dinginnya kebablasan, embrio ini akan beku dan mati. Demikian juga kalau dipanasi kepanasan, embrio ini juga akan mati. Maka sering sekali kita dibuat Tuhan disayang-sayang, tapi dihajar. Dihajar, udah kurang lebih kita nggak kuat, gosong gitu. Didinginkan sama Tuhan, supaya kita bertumbuh. Dan pencobaan itu sifatnya seperti itu. Ada pencobaan yang setelah kita lewati, kita bisa menjadi tenang. Tetapi kalau ketenangan itu membuat kita jauh dari Tuhan, ya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak supaya kita alami. Apakah itu berlangsung terus-menerus? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Dia, kita akan dilindungi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti dari semua ini, kita jangan salahkan Tuhan. Ketika cobaan datang, apalagi bila disertai penderitaan yang berat, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan perhatikan. Masakan dalam masalah yang besar, Tuhan membiarkan kita sendirian. Jangan takut dan gentar Bapak Ibu. Jangan salahkan Tuhan. Lebih bijaksana apabila kita mencari apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tanyakan malam ini, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Berilah aku kebijaksanaan, supaya aku memahami kehendak-Mu. Bila cobaan datang. Yang kedua, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang Anda alami, sakit yang tidak pernah sembuh, kebangkrutan yang drastis, janganlah membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan lari ke Tuhan yang lain, Tuhan yang palsu, ke dukun, atau dewa-dewa. Datanglah pada Tuhan yang hidup. Sungguh merupakan kebodohan besar bila kita meninggalkan Tuhan hanya karena peristiwa, apalagi karena corona. Kalaupun kita harus menghadapi hal itu, hadapi di dalam kekuatan Tuhan. Saya yakin kalau kita berada di dalam kekuatan perlindungan Tuhan, kita tidak akan dihinggapi itu. Ya, sekali lagi, kita harus membereskan dosa. Ya, tetap menjalani prokes, bagian dari hikmat kita. Tetapi yang terutama, sudahkah kita malam hari ini benar-benar ada di dalam genggaman tangan Tuhan? Kalau belum, segera kita masuk ke ruang Maha Kudus. Sekian Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini kita ada di dalam penjagaan Tuhan. Kita akan
menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya serahkan kembali ke Pak Sony yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih Kak Topo. Kita akan kembali lagi berdoa. Kita tunduk sebentar. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami akhirnya memiliki perspektif yang benar tentang arti sebuah pencobaan. Seringkali kami bertanya, kenapa engkau izinkan masalah terjadi? Padahal sebenarnya di balik semua masalah itu ada beberapa yang sebenarnya kami tidak mengerti. Kadang-kala kami langsung bermasalah itu, pencobaan itu. Tetapi kalau pencobaan itu berasal, diizinkan dari Tuhan, tentunya engkau sedang menuntut sebuah kualitas. Terima kasih untuk malam ini. Ajar kami mengerti bahwa yang kami alami sebenarnya karena rasa sayang Tuhan pada hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini sebenarnya bukan bintang tamu atau pembicara tamu, karena home yang Bandung, ya itu juga saudara, jadi saudara kembar dengan Nine, ya. Dan saya juga welcoming teman-teman yang baru malam ini, dan saya apresiasi juga ya untuk para hamba Tuhan, para saudara-saudara yang dari Malaysia yang tiap minggu sekarang aktif ya untuk hadir, rekan-rekan saudara-saudara dari Malaysia. Salam hormat. Tadi Pak Topo pakai beberapa ungkapan bahasa Jawa, saya bilang wah, saya belum ngomong nih sama Kak Topo. Kalau teman-teman Malaysia hadir, tapi nggak apa-apa, bisa dipahami. Ya, saya juga apresiasi dengan beberapa pendeta yang ada, Pak Iskandar, Pak Iskadani, dan makin banyak para hamba-hamba Tuhan yang sekarang belajar sungguh-sungguh terus bertumbuh. Ya, saya serahkan ke Lucky atau Kristi, silakan. Bapak Ibu sekalian, berikut yang ditampilkan di layar ini adalah nomor rekening Nine. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer persembahannya melalui rekening yang tertera di layar. Setelah transfer, mohon dapat melakukan konfirmasi melalui SMS ataupun WhatsApp kepada Christine di nomor 0852 334 335. Persembahan yang terkumpul akan disalurkan oleh Nine untuk bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan, dan bantuan-bantuan lain kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Lili di nomor 081 752 0-5 kali. Terima kasih. Terima kasih, Luk. Baik, kalau begitu kita baca pertanyaan. Silakan Lili. Ya, pertanyaan dari Sri Purwanti. Kak, saya mau tanya, bila kita disepelein orang, apakah itu juga suatu cobaan? Dan bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Kasus kita disepelekan ini, ya kalau memang itu menggores di hati, yang jelas kita harus memeriksa diri kita. Bisa jadi kita disepelekan karena kita memang seperti itu. Atau kita disepelekan yang memang orang itu jahat sama kita. Nah, kita harus melihat dulu. Ya. Jadi kadang kalau kita disepelein sama orang, bisa jadi kita bersyukur malah, oh iya, saya memang seperti itu. Hanya selama ini belum ada yang berani menyepelekan saya. Dan ada orang yang dipakai untuk menyepelekan saya karena sikap saya seperti itu. Kalau seperti itu bersyukur dong. Tetapi jika dalam hal yang lain ya terjadi benturan fisik, ya ada koridor hukum untuk menyelesaikan yang fisik. Tetapi kalau soal hati, ya kita tahu, ya kayak tadi, begitu kita disepelein, ku masuk ruang kudus-Mu, kita masuk, segera masuk, membawa hatiku, kita lapor ke Tuhan. Ini loh hatiku Tuhan dibejek kayak dihancurkan seperti telur dadar gitu. Itu jalan yang paling bagus. Kita bawa. Ya. Jadi
tentu Bu Sri bersyukur kalau ada orang yang nyepelein, bisa jadi orang itu sangat memperhatikan ibu, sangat mengasihi, sangat mencintai. Karena orang yang disepelekan oleh orang lain, artinya orang lain itu memperhatikan kita. Ya, jadi apapun juga, ya masalah bentuk cobaan atau tidak cobaan tadi yang paling perlu kita ketahui sifat pencobaan positif dan negatif. Ya, jadi tentu Bu Sri tetap harus diam. Jalan paling bagus diam. Tidak perlu klarifikasi, tidak perlu counter, diam. Cuman memang sulit ketika kita diam. Saya pun kadang hampir jebol. Ya, ketika mau mengendapkan segala sesuatu, tapi ketika kita bisa lewati itu, ada kelegaan. Demikian Kak Lili untuk Bu Sri jawabannya seperti itu. Terima kasih Kak. Ini pertanyaannya sih udah nggak ada lagi Lanjut. di YouTube juga nggak ada Kak. Udah selesai. Baik, kalau begitu terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya, kita akan bertemu Rabu depan. Ya, dan tentunya Rabu depan kami sudah nggak di perjalanan lagi, tentunya sudah dari posko yang ada. Semangat jalani hidup, pencobaan hanya membuat kita jadi murni. Dan kemurnian itu selalu disenangi oleh Tuhan. Ya, terima kasih, tetap bertumbuh, tetap memindahkan hati ke surga, tetap mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Shalom.